welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian, subscriber setiaku? Udah lama banget aku nggak konten. Kemarin ceritanya aku lagi hiatus dulu sebentar. Oke, langsung aja. Sekarang aku mau nge-review dehumidifier dari Leica. Nih dia alatnya. Sebelum aku mau nge-review dehumidifier, aku mau ngejelasin dulu ya perbedaan antara dehumidifier dan juga humidifier. Karena masih banyak banget yang bingung ya antara dehumidifier dan humidifier. Langsung aja, pertama aku mau ngejelasin yang namanya humidifier. Humidifier itu adalah alat untuk melembabkan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Dalamnya itu ada tangki air. Kita isi airnya ke tangki ini, lalu dia itu akan melakukan proses penguapan. Jadi akan keluar asap gitu. Selain itu humidifier ini juga bisa kita kasih essential oil ya. Jadi selain dia melembabkan, dia juga bisa memberikan aroma wangi dari si asapnya itu, dari si asap yang dikeluarkan dari airnya itu. Gimana sih? Ya udah, pokoknya intinya wanginya ini keluar dari asap. Si asap itu kan dari air ya, dari penguapannya. Udah, intinya kayak gitu ya. Masalahnya di Indonesia ini termasuk negara dengan tingkat kelembaban yang tinggi. Jadi menurutku kurang cocok rasanya kalau kita pakai alat humidifier, karena yang ada malah nambah lembab. Tahu kan kalau misalkan ruangan lembab itu salah satunya bisa untuk menimbulkan jamur gitu kan. Terus tembok pada ngelupas catnya, terus lembab juga ruangannya gitu. Intinya gitu ya. Makanya udah lama aku nggak pakai alat ini karena menurut aku nggak cocok, apalagi aku tinggal di perumahan yang dempet-dempetan dengan tetangga yang sering kali rembes lah, sering kali bocor lah, sering kali ya tau lah ya kalau rumah dempetan gitu kayak gimana lembabnya, berjamur, lemari sampai berjamur gitu kan, buku juga kadang sampai hitam berjamur juga gitu. Makanya disarankan banget untuk yang rumahnya di perumahan yang dempet gitu pakai alat yang namanya dehumidifier. Nah, next aku mau review dehumidifier ini. Kalau dehumidifier ini alatnya itu tangkinya berbentuk kayak gini ya. Tadinya kosong nih, ini ada airnya karena udah aku pakai. Tahu nggak sih ini air itu air apa? Air yang dihasilkan dari kelembaban ruangan di kamar aku ini. Nah, tadinya ini kosong. Kalau kita nyalain, dia bakal ada tetesan air dari sini. Air itulah yang air itulah yang dihasilkan dari seberapa lembab ruangan ini. Ini pemakaian kurang lebih 3 hari, hasilnya banyak banget kayak gini ya. Karena tiap hari aku pakai, jadi sekarang udah mulai agak berkurang. Tadinya sehari 2 hari udah penuh banget, sekarang 3-4 harian baru penuh banget tangkinya. Aku saranin nih buat kamu yang rumahnya lembab, yang banyak black mold di plafon, yang tembok catnya ngelupas, yang lantainya lembab, atau yang lemarinya banyak jamurnya, aku saranin mending kalian pasang dehumidifier ya. Karena menurut review jujur aku, selama aku pakai dehumidifier, ini kamar yang aku pakai sekarang nggak selembab kemarin tuh sempat ada black mold di plafon, terus aku bersihin pakai alat khusus pembersih black mold itu. Lalu aku pasang nih dehumidifier dan so far nggak balik lagi jamurnya. Selain itu, yang aku rasa ini lantai itu tadinya lembab banget loh. Apalagi kalau habis nyetrika, di bawah setrika gitu suka basah gitu kan. Tas aku pakai alat ini nggak basah sama sekali tuh bekas setrikaannya. Dan lantainya juga sekarang keset. Tadinya itu lumayan lembab gitu kan, lembab basah gitulah, nggak nyaman. Sekarang udah nggak lagi. Kalau kamu mau beli dehumidifier, pastikan ukuran ruangannya harus sesuai dengan kapasitas dehumidifiernya. Karena dehumidifier juga dia punya kapasitas ya. Kayak maksimal ruangan 10 meter persegi, ada yang lebih dari 10 meter persegi. Jadi misalkan nih kamu kamarnya gede, tapi pakai kapasitas yang cuma 10 meter persegi, itu kurang efektif. Selama pemakaian dehumidifier, dipastikan itu ruangan tertutup supaya hasilnya maksimal, supaya efektif kayak gitu. Kalau Leica ini dia bisa dijadikan sebagai lampu tidur. Nah, ini bisa kita atur ya. Ini posisi mati lampunya. Nih, ini ada warna hijau berubah jadi kuning. Terus ini oranye. Nih, hijau. Pokoknya sesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan wattnya juga nggak terlalu besar, 30 wattan kali ya konsumsi listriknya. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan kalian yang mau beli alat penangkal kelembaban di rumah ya, penangkal.
ya penangkal kelembaban di rumah. Karena bahaya banget ya kalau rumah kita lembab. Selain bikin cepet jamuran, juga katanya kalau black mold itu bisa menyebabkan pneumonia. Itu makanya buat yang rumahnya dempet-dempetan atau yang berada di perumahan yang rentan banget lembab, aku saranin kalian pasang dehumidifier. Harganya itu beragam ya, dan mereknya juga beragam. So far aku cuma pakai Leka, jadi aku cuma bisa review Leka. Ini harganya itu sekitar 600 sampai 500 gitu ya, yang kapasitas paling kecilnya. Kalau yang kapasitas besar itu mungkin bisa sekitar 800 sampai 1 juta. Dan mereknya juga banyak sih menurutku. Kalian tinggal review, tinggal cari-cari aja yang sesuai dengan budget kalian. Aku saranin beli itu juga deh, alat pengukur kelembaban, supaya kalian tahu before afternya ruangan kalian itu kelembabannya berapa. Kalau aku sih nggak beli ya, aku cuma ngandelin dari HP aja. Kemarin humidity-nya itu 80%, menurut aku lumayan tinggi ya 80%. Mungkin sebelum-sebelumnya bisa di atas 80% apa berapa gitu. Sekian video review dehumidifier dari aku. Semoga video ini bermanfaat, terutama buat kamu nih yang lagi memikirkan gimana caranya supaya rumah kamu nggak lembab. Solusinya pakai dehumidifier. Bye-bye lembab. Thank you for watching. Bye-bye.